hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku, di mana kebaikan hati sering diuji oleh berbagai situasi dan manusia di sekeliling kita. Tidak jarang, orang yang berhati baik justru menjadi sasaran perlakuan yang menyakitkan. Hati yang tulus, yang memberikan kasih sayang tanpa syarat, seringkali tidak dihargai. Tetapi, mengapa hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana kita sebaiknya menyikapinya? Renungan ini akan mencoba mengurai perasaan-perasaan tersebut dan menawarkan sudut pandang yang mungkin dapat membantu. Salah satu pertanyaan yang kerap muncul dalam hati orang baik adalah, kenapa kebaikan saya tidak dihargai? Jawabannya bisa jadi kompleks, karena setiap orang memiliki pola pikir dan pengalaman hidup yang berbeda. Kebaikan yang kita berikan dengan tulus mungkin tidak terlihat penting bagi orang lain yang memandang hidup melalui lensa yang berbeda. Misalnya, ada orang yang sejak kecil tumbuh di lingkungan yang keras, sehingga mereka sulit mengenali kebaikan sebagai sesuatu yang tulus. Mereka mungkin menganggap kebaikan sebagai alat manipulasi. Di sisi lain, ada pula orang yang terlalu sibuk dengan urusan hidup mereka, sehingga lupa berterima kasih pada apa yang telah kita lakukan. Namun, ingatlah bahwa penghargaan bukanlah tujuan utama dari berbuat baik. Kebaikan adalah bagian dari karakter yang tumbuh di dalam diri kita. Jika kebaikan tidak dihargai, itu tidak serta-merta mengurangi nilainya. Justru, hal itu menunjukkan betapa berharganya sifat baik yang kita miliki, karena tidak semua orang mampu memilikinya. Ketulusan adalah salah satu anugerah yang paling indah, namun juga paling jarang ditemukan. Seseorang yang tulus tidak hanya memberikan sesuatu dengan ikhlas, tetapi juga mencintai, membantu, dan peduli tanpa berharap imbalan. Orang yang tulus tidak menghitung apa yang sudah ia berikan, justru ia merasa bahagia melihat orang lain tersenyum karena bantuannya. Namun, ketulusan inilah yang sering disalahpahami. Ada yang melihatnya sebagai kelemahan, dan ada pula yang memanfaatkannya. Itulah sebab ketulusan seringkali tidak mendapatkan penghargaan yang setimpal. Tapi apakah itu artinya kita harus berhenti tulus? Tidak. Ketulusan bukan tentang bagaimana orang lain menanggapinya, melainkan tentang bagaimana kita memilih menjalani hidup. Hati yang tulus adalah kekuatan besar yang bisa mengubah dunia, meskipun prosesnya tidak instan. Ingatlah bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus seperti benih yang ditanam di ladang kehidupan. Kadang, hasilnya tidak terlihat hari ini atau esok, tetapi pada akhirnya, ia akan tumbuh menjadi sesuatu yang indah. Seringkali mereka yang menyakitimu adalah orang-orang yang juga sedang terluka. Seperti pepatah yang mengatakan, orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Mereka mungkin membawa beban emosional yang membuat mereka tidak mampu menghargai kebaikan yang diberikan. Luka-luka mereka membuat mereka kehilangan kemampuan untuk mencintai dan menghargai. Namun, apa yang perlu dipahami adalah bahwa luka mereka bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak bisa selalu menjadi penyembuh bagi mereka yang bahkan tidak ingin disembuhkan. Meski kamu berusaha sebaik mungkin, beberapa orang tetap akan menyakitimu, bukan karena kamu salah, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana caranya menghargai kebaikanmu. Tugasmu bukanlah mengubah hati mereka, melainkan melindungi hatimu sendiri. Kamu tidak perlu memikul beban orang lain di atas bahu yang sudah cukup berat. Fokuslah pada dirimu, pada kebaikan yang bisa kamu berikan kepada dunia, tanpa membiarkan orang lain menguras energimu. Saat menghadapi perlakuan yang menyakitkan, wajar jika muncul pertanyaan, apakah saya harus berhenti berbuat baik? Jawabannya sederhana, tidak. Berbuat baik adalah bagian dari jati diri seseorang yang berhati mulia. Berhenti berbuat baik hanya karena orang lain tidak menghargainya sama saja dengan menyerah pada keburukan dunia. Namun, perlu digarisbawahi bahwa berbuat baik bukan berarti membiarkan dirimu terus-menerus dimanfaatkan atau disakiti. Kamu berhak memberi batasan. Kebaikan yang bijak adalah kebaikan yang tetap menjaga keseimbangan antara memberi dan melindungi diri sendiri. Berbuat baik tidak harus mengorbankan dirimu. Kamu tetap dapat menjadi pribadi yang baik sambil menjaga batasan yang sehat, memastikan bahwa kebaikanmu tidak menjadi alasan orang lain untuk menyakitimu lagi. Menghadapi rasa sakit bukanlah hal yang mudah,
tetapi ada beberapa langkah yang bisa membantu. Pertama, kenali batasanmu. Tegaslah dalam menetapkan batasan. Jika seseorang terus-menerus menyakitimu, tidak masalah untuk menjaga jarak sementara waktu. Ini bukan berarti kamu berhenti peduli, tetapi kamu melindungi dirimu agar tetap sehat secara emosional. Langkah kedua, berbuat baik pada diri sendiri. Orang yang berhati baik seringkali lebih peduli pada orang lain daripada dirinya sendiri. Tapi, kamu juga membutuhkan perhatian. Berikan waktu untuk merawat dirimu sendiri, baik itu melalui hobi, meditasi, atau sekadar menikmati waktu sendirian. Langkah ketiga, pahami bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Kadang, balasan dari kebaikan kita tidak datang dari orang yang sama. Tetapi percayalah, apapun kebaikan yang kamu lakukan akan kembali padamu, meskipun jalannya melalui orang lain. Langkah keempat, ambil pelajaran dari luka. Luka yang kamu alami adalah guru terbaik. Ia mengajarkanmu untuk lebih bijak, untuk lebih selektif dalam memilih kepada siapa kamu memberikan hatimu, dan untuk lebih kuat menghadapi kehidupan. Langkah terakhir, cari dukungan. Jangan hadapi semuanya sendirian. Berbagi dengan orang-orang yang peduli padamu dapat memberikan kekuatan baru. Mereka bisa menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Hati yang baik sering disakiti bukan karena ia lemah, tetapi karena ia diuji. Tuhan tidak pernah memberikan ujian yang melampaui kemampuan hamba-Nya. Setiap luka yang kamu rasakan adalah bagian dari proses pembentukan dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Kadang, sulit untuk memahami rencana Tuhan. Tetapi percayalah, Dia melihat setiap tetes air mata yang kamu tumpahkan dan setiap luka yang kamu pendam. Keadilan Tuhan mungkin tidak datang hari ini, tetapi pada waktunya, Dia akan menunjukkan bahwa semua kesabaranmu tidak sia-sia. Memaafkan adalah salah satu cara paling efektif untuk menyembuhkan luka. Namun, memaafkan bukan berarti membiarkan orang lain terus menyakitimu. Memaafkan adalah melepaskan beban kebencian agar kamu bisa melangkah dengan mudah tanpa membawa luka lama. Proses memaafkan memang tidak selalu mudah, tetapi dengan melakukannya, kamu memberi dirimu sendiri hadiah terbesar, yaitu kedamaian. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang baik seperti kamu. Meski sering disakiti, jangan biarkan dunia yang keras mengubah hatimu menjadi dingin. Tetaplah menjadi cahaya meskipun ada banyak kegelapan di sekitarmu. Luka yang kamu rasakan bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ia adalah bukti betapa berharganya hatimu. Jangan pernah berhenti menjadi baik, karena kebaikanmu memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Ketika hati yang baik sering disakiti, itu adalah tanda bahwa kamu sedang menjalani ujian besar dalam hidup. Jangan menyerah. Teruslah berbuat baik, karena pada akhirnya, kebaikanmu akan kembali padamu dalam bentuk yang jauh lebih indah. Ingatlah, Tuhan tidak pernah tidur. Dia melihat setiap kebaikan yang kamu lakukan dan setiap luka yang kamu rasakan. Percayalah, Dia sedang menyiapkan balasan terbaik untukmu. Tetaplah berbuat baik, karena dunia ini membutuhkan lebih banyak orang sepertimu.